Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya wa din. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin Sayyidil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Ni'mal maula wa ni'mal nasir. Wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat, jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, senantiasa kita bersyukur kehadiran Allah pada subuh yang mulia ini. Allah masih memberi kita nikmat-nikmatnya dapat sama-sama hadir di rumah Allah ini untuk melaksanakan salat subuh berjamaah. Kemudian kita lanjutkan dengan kajian tafsir sampai masuk waktu syuruk nanti insyaallah taala. Baik, kita sambung kajian tafsir surah Al-Kahfi. Pada kuliah yang lalu kita sudah sampai sehingga ayat 20. Maka pada subuh ini kita sambung mulai dari ayat 21 dan ayat seterusnya nanti insyaallah taala. Baik, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. وَكَذَلِكَ أَعْثَرْنَا عَلَيْهِمْ لِيَعْلَمُوا أَنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وأن الساعة لا ريب فيها إذ يتنازعون بينهم أمرهم فقالوا ابنوا عليهم بنيانا ربهم أعلم بهم قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا. Baik, pada ayat sebelum ini Allah Ta'ala menjelaskan kepada kita bagaimana Ashabul Kahfi saat bangun dari tidur. Setelah bangun dari tidur, diutus seorang utusan pergi ke kota untuk membeli makanan. Sebelum pergi disampaikan berbagai nasihat kepadanya supaya jangan sampai ketahuan sama penduduk negeri tersebut bahwa mereka adalah Ashabul Kahfi. Tapi kemudian Allah Subhanahu wa taala menetapkan keberadaan Ashabul Kahfi itu terbongkar. Sebahagian ulama tafsir mengatakan awal mula terbongkar keberadaan Ashabul Kahfi ini ketika hendak melakukan transaksi pembelian bahan makanan tadi atau makanan itu. Mereka ini sudah tidur 3 abad lamanya, 300 tahun. Datanglah ke kota membawa uang perak yang dulu mereka miliki. Saat hendak membayar makanan itu, maka konon pemilik kedai itu heran, ini kok uangnya uang lama. Ibarat kita sekarang, ada orang datang beli ke kedai kita, tapi uang yang dibawa rupiah tahun 60-70. Tentu pedagangnya heran. Konon itulah awal mula terbongkarnya keberadaan Ashabul Kahfi. Tetapi Allah Subhanahu wa taala membongkar keberadaan Ashabul Kahfi bukan dengan alasan yang sesederhana itu. Ada hikmah besar yang ingin Allah Subhanahu wa taala tunjukkan kepada penduduk negeri tersebut, yang mana nanti itu bisa mengubah keyakinan mereka dari yang sebelumnya kepada setelahnya. Mari kita lihat ayat Allah taala ini. Allah taala mengatakan, wa kadzalika, dan demikian pula lah. Demikian apa? Wa kama anamnahum sinina katsirah, sebagaimana kami telah tidurkan mereka dalam jumlah tahun yang begitu banyak, 300 tahun bahkan lebih. Wa aiqadnahum ba'daha, dan kami bangunkan mereka setelah itu dari tidur mereka. Atla'na alaihim ahla dzalikaz zaman, maka Allah Subhanahu wa taala pun memperlihatkan atau kami perlihatkan manusia dengan mereka. Maksudnya Allah Subhanahu wa taala perlihatkan, bongkar, beritahu tentang keberadaan mereka kepada penduduk negeri tersebut. Apa tujuannya? Apa hikmah besar Allah taala membongkar keberadaan mereka? Pertama kata Allah, liya'lamu anna wa'dallahi haqqan, supaya penduduk negeri itu tahu bahwa janji Allah Ta'ala membangkitkan orang yang sudah mati itu benar. Karena dulu mereka tidak pernah percaya bahwa Allah Ta'ala kuasa membangkitkan orang yang telah mati. Maka dalam surah Yasin Allah Subhanahu wa taala menggambarkan bagaimana pola pikir
orang-orang musyrik Makkah pada masa dahulu. Mereka mengatakan man ba'athana mim marqadina, atau mereka mengatakan may yuhyil 'idhama wa hiya ramim. Ketika diberitahu kepada mereka bahwa Allah Ta'ala akan membangkitkan kembali manusia dari kubur mereka, dengan akal mereka yang dangkal bertanya, siapa yang bisa menghidupkan kami kembali setelah menjadi tulang belulang yang hancur di dalam tanah? Karena kalau kita pakai logika sederhana kita manusia ini, bisa saja kita kemudian mengatakan tak mungkin dibangkitkan kembali. Kenapa kita mengatakan demikian? Ya, karena manusia setelah meninggal dikubur, di dalam kubur itu lama, hancur, jasad hancur, bahkan tulang belulang pun bisa hancur. Ya kan? Kita ini kan lebih lama di dalam tanah daripada di atas tanah. Di atas tanah ini paling 60, 70, 80, mentok-mentoknya mungkin 90 selesai. Ya kan? Di dalam tanah itu bisa ratusan tahun, ribuan, bahkan mungkin jutaan tahun. Jadi kalau memakai logika sederhana manusia, hanya memakai akal kita yang dangkal ini, bisa memang kita kemudian mengatakan, oh, mana mungkin manusia dikembalikan, dihidupkan kembali, dibangkitkan. Toh sudah hancur di dalam tanah, sudah menyatu dengan tanah. Mayyuhil 'idhama wa hiya ramim. Tetapi dalam bab iman ini kita tidak bisa semata-mata berpandukan kepada akal. Harus percaya dengan kuasa Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah mengatakan dalam surah Yasin, mayyuhil 'idhama wa hiya ramim, qul yuhyiha alladhi ansha'aha awwala marrah. Katakanlah kepada mereka, wahai Muhammad, bahwa yang akan menghidupkan kembali manusia yang sudah menjadi tulang belulang hancur di dalam tanah itu, itulah Allah Ta'ala yang menciptanya kali pertama. Jadi kalau orang bertanya, apa bukti Allah Ta'ala kuasa menghidupkan kembali manusia? Jawabannya, bukti sederhananya apa? Wujud kita sekarang. Sebagaimana pastinya kita sekarang hidup ada, begitu juga pastinya Allah Ta'ala kuasa bisa menghidupkan kita kembali. Bahkan kalau kita bandingkan berdasarkan logika manusia, maka penciptaan kedua itu lebih mudah dari penciptaan pertama. Kenapa? Kita kali pertama dicipta Allah Ta'ala hanya dari air mani, kemudian berproses berubah menjadi darah, berproses berubah menjadi daging, daging itu dikasih tulang, lahir, berproses panjang. Sedangkan penciptaan kedua sudah pernah terbentuk kita, ibaratnya tinggal nyusun kembali. Kalau kita pakai logika manusia, itu penciptaan kedua justru lebih mudah dari penciptaan pertama. Walaupun tidak ada yang susah bagi Allah. Bagi Allah Ta'ala tidak ada yang susah. Tapi supaya kita percaya bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala pasti bisa menghidupkan kita kembali, wujud kita yang sekarang itu menjadi bukti konkretnya. Ya, sebagaimana pastinya kita ada hidup sekarang, begitu jugalah pastinya Allah Ta'ala akan menghidupkan kita kembali. Ya. Maka dalam surah Al-Qiyamah Allah Ta'ala mengatakan, la uqsimu biyaumil qiyamah wa la uqsimu bin nafsil lawamah ayahsabul insanu allan najama'a idhamah. Apakah kemudian manusia itu berfikir, menyangka kami tidak akan bisa mengumpulkan kembali tulang belulang mereka? Karena sebagian orang berfikir kita kan setelah meninggal mungkin kerangka kita ini, tulang belulang kita ini, ya, tengkorak ini mungkin terpisah-pisah. Ya, bahkan mohon maaf saja, kubur-kubur yang lama ada kemudian digali, dipindahin, entah kemana-mana lah jadinya. Ya, di Mekah saja kan begitu, saking banyaknya orang yang dikuburkan tuh, dan yang lama-lama tuh digali, dipindahkan, entah kemana dikumpulin begitu. Orang kadang-kadang berpikir, kata Allah Ta'ala, ayahsabul insanu allan najama' idhamah. Apakah manusia itu mengira kami tidak akan bisa kembali mengumpulkan tulang belulang mereka itu?
Apa jawaban Allah Ta'ala? Bala qadirina ala an nusawwiya banana. Jangankan mengumpulkan tulang belulang manusia itu, bahkan hujung-hujung jari mereka pun bisa kami kumpulkan, kata Allah. Inilah ayat kemudian yang dijadikan orang sumber rujukan sidik jari. Ya. Identitas kita yang paling konkret itu sidik jari. Tanda tangan itu bisa dipalsukan, alamat bisa dipalsukan, tapi sidik jari tidak bisa. Makanya kalau kita masuk imigrasi, mau memastikan bahwa ini paspor kita, ini foto kita, suruh ambil sidik jari. Ya, Allah Ta'ala seolah mengatakan, jangan kamu berpikir bahwa kami tidak bisa menyatukan tulang belulang kamu. Bahkan sidik jari yang menjadi identitas utama kamu pun tidak bakalan ketukar nanti sama orang. Bala qadirina ala an nusawwiya banana. Bisa semua dikumpulkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ini hikmah pertama. Kenapa Allah Subhanahu wa Ta'ala bongkar, beritahu, tunjukkan kepada penduduk negeri itu, Ashabul Kahfi ini, setelah bangun dari tidur, supaya mereka percaya, liya'lamu anna wa'dallahi haq, supaya penduduk negeri itu tahu bahwa janji Allah membangkitkan kembali orang yang sudah mati adalah benar. Kenapa demikian? Karena dalam pikiran penduduk negeri itu, Ashabul Kahfi ini sudah meninggal. Logika sederhananya kan begini, kalau ada orang hilang 300 tahun, tidak ada kabar, tidak ada kontak sama sekali, apa dalam pikiran kita? Ya pas sudah meninggal. 300 tahun loh. Bahkan jangankan sampai 300 tahun, rasanya 30-40 tahun saja hilang orang tanpa ada sama sekali kabar, apalagi seperti zaman sekarang. Saya pikir kita sudah meyakini bahwa orang itu sudah meninggal. Ini 3 abad, 300 tahun, bahkan 309 tahun kalau berdasarkan kalender Hijriah. Tentu dalam keyakinan mereka Ashabul Kahfi ini sudah meninggal. Lalu kemudian saat mereka melihat bangun, ini menjadi bukti bahwa Allah Ta'ala benar-benar kuasa bisa membangkitkan orang yang sudah mati. Kenapa ini perlu ditekankan? Karena sangat banyak orang tidak percaya akan kuasa Allah Ta'ala ini. Mereka cuma semata-mata mengutamakan pola pikir akal mereka, sehingga menolak padahal begitu banyak bukti-bukti yang telah ditunjukkan Allah Ta'ala. Jadi sebetulnya kalau kita membaca Al-Quran, sebelum kita dihidupkan Allah Ta'ala nanti di akhirat, setelah tiupan sangkakala kedua, tiupan sangkakala pertama itu yang menyebabkan hancur seluruh alam ini. Sangkakala kedua, disitulah kita kemudian dibangkitkan. Yang pertama sekali nanti dibangkitkan disebut dalam hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi dalam hadis dikatakan Nabi setelah bangkit melihat Nabi Musa. Makanya sampai dikatakan dalam riwayat, saya tidak pasti apakah Musa lebih dulu dibangkitkan daripada saya, kata Nabi SAW. Ya. Di dalam Al-Quran kalau kita membaca, sebetulnya sudah berulang kali Allah Subhanahu Wa Ta'ala menghidupkan kembali orang yang sudah mati. Ya. Misalnya dalam surah Al-Baqarah ada kisah orang Bani Israel. Jadi pada zaman Bani Israel terjadi pembunuhan. Setelah terjadi pembunuhan, mayatnya dibawa ke depan rumah orang. Pagi gempar penduduk kampung itu. Kenapa? Tidak tahu siapa yang membunuh. Dulu CCTV belum ada. Sekarang ini kita bersyukur ada CCTV. Jadi kalau ada orang yang bawa mayat bisa itu diketahui, ya kan? Bahkan sepanjang jalan bisa dilihat. Dulu tidak ada, gempar. Tidak tahu siapa yang membunuh. Akhirnya mentok-mentok Bani Israel ini tidak tahu datang kepada Musa. Jadi dulu perangai orang Bani Israel itu beriman dengan Musa tidak mau, tapi kalau sudah mentok minta tolongnya sama Musa. Nah, kalau ada orang Islam hari ini begitu, sama dengan Bani Israel. Pas ustadznya lagi ceramah tidak mau dia hadir. Tapi ketika bapaknya mati, ustadz juga yang dipanggil ke rumahnya. Ada kadang-kadang perangainya begitu, ya kan? Kalau keluarganya sudah mati, ustaz, tolong datang ke rumah doakan. Ustaz juga yang dipanggil. Tapi kalau ustaz itu ceramah, tak mau dia datang. Berduri dia rasa karpet masjid duduk di sini. Pergi dia.
Dulu Bani Israel begitu. Kalau ada masalah itu ngadunya ke Musa. Tapi kalau lagi tidak ada masalah, tidak mau mereka dengan Musa. Ada masalah, tidak tahu siapa yang membunuh ini, datang kepada Musa. Wahai Musa, tolong deh tanya Tuhanmu. Bahasanya begitu. Bukan Tuhan kita. Tanya Tuhanmu, siapa yang membunuh ini. Maka datanglah perintah dari Allah Ta'ala. Wahai Musa, kasih tahu sama mereka, kalau mau tahu siapa yang melakukan pembunuhan itu, sembelihlah sapi. Kenapa dipilih sapi? Karena sapi ini dulu disembah oleh orang-orang Bani Israel. Maka Allah menurunkan ayat, wa idh qala Musa liqaumihi innallaha ya'murukum an tadhbahu baqarah. Musa berkata, wahai orang Bani Israel, Allah perintahkan kamu untuk menyembelih sapi. Tapi karena sapi yang disebut berat betul mereka rasa, akhirnya banyak ditanya dulu, sapi yang seperti apa, warnanya apa, yang sudah pernah digunakan membajak atau tidak. Akhirnya mempersulit mereka menemukan sapi itu. Tapi di ujung cerita singkatnya, akhirnya ditemukanlah sapi itu, kemudian dipukulkan ke mayat tersebut. Akhirnya mayat itu hidup kembali sebentar dan memberitahu siapa yang membunuh dia. Maka itu salah satu contoh di dalam Al-Quran, bahwa Allah Ta'ala dengan kuasanya sudah pernah menghidupkan orang yang telah mati. Dalam surah Al-Baqarah juga ada, au kalladzi marra ala qaryatin wa hiya khawiyatun ala urushiha. Ada satu negeri yang dihancurkan Allah Ta'ala, ada seseorang yang sudah dimatikan Allah 100 tahun, kemudian Allah Ta'ala hidupkan kembali. Jadi janji Allah Ta'ala untuk menghidupkan kembali orang yang sudah mati itu benar. Hari ini banyak juga diingkarin orang. Makanya banyak orang hari ini ketika ada masalahnya yang dia cari tali, dia ikat leher, mati dia. Kenapa? Dia fikir kalau dia mati selesai masalah. Ya, dia fikir kalau dia mati selesai masalah. Dia tidak tahu bahwa mati itu adalah awal mula masalah yang baru. Bukan akhir segala-galanya. Maka kematian bagi orang beriman bukan akhir segala-galanya. Bahkan kematian itu adalah pintu gerbang menuju kehidupan akhirat. Maka siapa yang masuk surga, yang ingin masuk surga syaratnya harus mati. Mau masuk surga enggak ibu-ibu? Pasti mau. Tapi kita bilang mau enggak mati sekarang. Enggak mau juga begitu kan. Syarat mau masuk surga itu harus mati dulu. Tapi ketika disuruh mati tidak mau kita mati, pengennya hidup terus. Baik, jadi ini hikmah yang pertama, kenapa Allah Subhanahu wa taala membongkar keberadaan mereka, liya'lamu anna wa'dallahi haq, supaya mereka tahu benar bahwa janji Allah itu benar. Karena sebahagian orang begini, sebahagian orang dengan ayat bentuk pernyataan itu tidak percaya, setelah nyata di depan matanya baru dia percaya. Ada sebagian orang begitu. Bahkan sebahagian saking parahnya sudah nyata di depan mata pun tetap tak mau beriman. Ya. Kemudian wa anna sa'ata la raiba fiha, dan supaya mereka tahu bahwa as-sa'ah, hari kiamat. As-sa'ah ini nama lain dari hari kiamat. Hari kiamat itu sangat banyak namanya dalam Quran. Ya, sangat banyak. Salah satunya as-sa'ah. Wa anna as-sa'ata la raiba fiha, dan supaya mereka tahu bahwa annal qiyamah, bahwa hari kiamat itu atiyatun, pasti terjadi, la syakka fiha, tidak ada sedikit pun keraguan padanya. Karena salah satu tanda hari kiamat itu nanti di sana Allah Taala membangkitkan semua manusia yang telah meninggal, ya. Wa yawma nusayyirul jibala fataral arda barizatan wa hasyarnahum falam nughadir minhum ahada. Setelah nanti Allah hancurkan alam semesta ini, wa hasyarnahum, kami himpunkan semua manusia, kata Allah, falam nughadir minhum ahada, tidak ada seorang pun yang tertinggal. Ya, mungkin ada sebagian orang mikir, ada ndak nanti yang Allah lupa membangkitkan dia? Tidak ada. Falam nughadir minhum ahada, tidak ada seorang pun yang tertinggal, semua dibangkitkan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini dua hikmah besar kenapa Allah Taala
bangunkan Ashabul Kahfi dari tidur dan memberitahu keberadaan mereka kepada penduduk negeri tersebut. Pertama tadi, supaya penduduk negeri itu menjadi tahu, bahkan beriman bahwa Allah Subhanahu wa taala kuasa membangkitkan kembali orang yang sudah mati. Yang kedua, bahwa hari kiamat itu benar, tidak ada sedikit pun keraguan padanya. La raiba ay la syakka fi. Tidak ada sedikit pun keraguan padanya. Maka dengan hari kiamat itu bahasa Al-Qur'an wabil akhirati hum yuqinun. Ya. Ciri orang yang bertakwa itu kata Allah taala wabil akhirati hum yuqinun, dengan hari akhirat mereka yakin. Yakin itu 100%. Kalau disebut zon itu baru percayanya 75%. 25% itu tidak percaya. Kalau syak, ragu, itu 50% percaya, 50% tidak, 50-50. Kalau di bawahnya waham mungkin percaya lebih kurang 25%, sedangkan selebihnya tidak percaya. Tentang hari kiamat supaya sempurna imannya harus yakin. Wabil akhirati hum yuqinun. Yakin itu 100%. Nah, maka dengan hari akhirat itu tidak boleh ragu-ragu. Maka salah satu nama hari kiamat itu disebut Allah Ta'ala dengan Al-Waqi'ah. Idza waqa'atil waqi'ah laisa liwaqa'atiha kadhibah. Apa arti Al-Waqi'ah? Al-Waqi'ah itu artinya sesuatu yang pasti terjadi. Berasal dari kata waqa'a. Al-Waqi'ah artinya sesuatu yang pasti terjadi. Idza waqa'atil waqi'ah laisa liwaqa'atiha kadhibah. Tidak ada dusta terhadap kepastian bahwa terjadi hari kiamat itu, ya. Baik, kita lanjutkan ayat Allah Ta'ala ini. Kemudian Allah Ta'ala menjelaskan, jadi itu tadi dua hikmah kenapa Allah Ta'ala membongkar keberadaan Ashabul Kahfi. Kita lanjutkan. Kemudian kata Allah Ta'ala, idh yatanaza'una bainahum amrahum. Pada ketika itu mereka berselisih tentang urusan mereka. Maksudnya apa ini? idh yatanaza'ul muttali'una ala ashabil kahfi fi amril qiyamah. Setelah penduduk negeri tersebut menyaksikan Ashabul Kahfi yang bangun kembali dari tidur, maka saat itu terjadi perselisihan di antara mereka tentang hari kiamat, ya. Famim musbit laha wa mim munkir. Ada di antara mereka yang percaya, yang beriman, dan ada yang ingkar akan hari kiamat. Jadi ada yang percaya, ada yang ingkar. Dalam mereka berselisih ini, ada yang percaya, ada yang tidak. Faqalu bnu alaihim bunyana. Maka berkatalah mereka, penduduk negeri ini, berkata, ubnu alaihim bunyana. Bangunlah untuk mereka satu bangunan untuk peninggalan. Jadi ternyata ide membangun suatu bangunan untuk mengenang orang itu sudah ada sejak zaman dahulu kala. Sampai sekarang kadang-kadang juga begitu, ya kan, dibuat satu bangunan untuk mengenang orang lama, ya, bahkan dibuat patung dan lain sebagainya, walaupun sebetulnya itu tidak baik, ya. Jadi awal mula terjadi kesyirikan di atas muka bumi Allah ini itu gara-gara terlalu fanatik dengan orang soleh. Jadi orang musyrik pertama di atas dunia ini itu terjadi pada zaman Nabi Nuh alaihi salam. Zaman Adam sampai Nuh itu tidak ada orang yang mensyirikkan Allah. Kapan orang pertama kali mensyirikkan Allah? Zaman Nabi Nuh alaihi salam. Kenapa bisa terjadi? Disebut di dalam riwayat, dulu ada orang-orang soleh, ada orang-orang soleh. Setelah orang-orang soleh ini meninggal, murid-muridnya membuat semacam patung untuk mengenang guru. Saat itu tujuannya untuk mengenang guru ini supaya tidak lupa. Tapi generasi yang kemudian datang bukan cuma mengenang, malah jadi disembah. Maka dengan orang soleh itu kita dianjurkan mencintai mereka, menghormati mereka, tapi jangan terlalu fanatik berlebih-lebihan. Nanti bisa manusia jadi disembah. Ya, tidak boleh sampai berlebih-lebihan. Faqalu ibnu alaihim bunyana, ubnu ala babil kahfi binaan. Ada usulan supaya dibangunlah satu bangunan di pintu gua tersebut.
dengan maksud untuk mengenang mereka. Rabbuhum a'lamu bihim, Tuhan kamu lebih tahu tentang mereka. Serahkan saja urusan mereka kepada Allah. Serahkan saja urusan mereka kepada Allah, kepada Tuhan kamu, karena Tuhan kamu lebih tahu tentang mereka. Ini yang kita bahas pada kuliah yang lalu, bahwa dalam surah Al-Kahfi ini itu Allah Ta'ala berulang kali mendatangkan ayat yang mengajar kita supaya pengetahuan tentang segala sesuatu itu kembalikan kepada Allah. Rabbuhum a'lamu bihim, ya, Tuhan kamu lebih tahu tentang mereka. Maka kita perlu mengembalikan ilmu itu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun kita sudah mencoba untuk mengetahui sesuatu, tapi yang jelas pengetahuan Allah tentang sesuatu yang kita tahu itu jauh lebih terang dan lebih jelas daripada apa yang kita tahu, ya. Qala alladhina ghalabu ala amrihim lanattakhidanna 'alaihim masjida. Tapi kemudian berkatalah orang-orang yang berkuasa terhadap mereka, lanattakhidanna 'alaihim masjida, kami hendak membangun masjid untuk beribadah di sini. Maka kemudian hari ini orang mengatakan, inilah gua Ashabul Kahfi. Salah satu ciri yang mereka lihat, di dekat gua itu ada bangunan masjid seperti tempat beribadah, karena memang itu dibuat dahulu setelah meninggal Ashabul Kahfi, ya. Baik, kita lanjutkan ayat yang berikutnya. Ayat 22. Ayat 22 ini berbicara tentang berapa sebenarnya jumlah Ashabul Kahfi itu. Berapa orang mereka sebenarnya? Allah Ta'ala berfirman, sayaquluna thalathatun rabi'uhum kalbuhum wa yaquluna khamsatun sadisuhum kalbuhum rajaman bil ghaib wa yaquluna sab'atun wa thaminuhum kalbuhum qur rabbi a'lamu bi'iddatihim ma ya'lamuhum illa qalil فلا تمار فيهم إلا مراء ظاهرا ولا تستفت فيهم منهم أحدا. Jadi kisah Ashabul Kahfi ini sebenarnya kisah yang bukan hanya diketahui oleh orang Islam, tapi kisah ini juga itu sudah diketahui oleh ahli kitab. Sekarang ada seorang profesor di Amerika, asal orang Indonesia, ya, beliau orang Indonesia, mengajar di Amerika dan sudah bergelar profesor. Saya melihat salah satu kajian beliau sekarang, dia bidang tafsir, membuat kajian tentang Ashabul Kahfi dari literatur tafsir-tafsir Quran dan juga literatur orang-orang ahli kitab seperti Kristen, bahkan mungkin Yahudi. Karena memang dalam literatur mereka pun kisah ini disebut, ya, ada, mereka ketahui. Bahkan kalau kita kembali melihat asbabun nuzul, sebab Allah Ta'ala menurunkan kisah ini, itu kan karena ada pertanyaan yang diajukan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam oleh orang-orang musyrik, dan yang mengusulkan pertanyaan itu adalah golongan ahlul kitab, ya. Jadi mereka mengetahui. Maka Allah Ta'ala mengatakan pada ayat ini, sayaquluna thalathatur rabi'uhum kalbuhum. Pendapat pertama tentang berapa orang Ashabul Kahfi itu, mereka akan mengatakan thalathatun, 3 orang. Rabi'uhum kalbuhum, yang keempatnya adalah anjing mereka. Ini pendapat yang pertama. Jadi ada pendapat yang mengatakan bahwa Ashabul Kahfi itu 3 orang dan yang keempat adalah anjing mereka. Pendapat yang kedua mengatakan wa yaquluna khamsatun sadisuhum kalbuhum. Pendapat yang kedua mengatakan bahwa Ashabul Kahfi itu adalah 5 orang dan yang keenam adalah anjing mereka, ya. Jadi ini pendapat yang kedua. Tetapi tentang dua pendapat ini Allah Ta'ala mengatakan rajaman bil ghaib,
Tentang dua pendapat ini kata Allah Subhanahu wa taala sebagai terkaan terhadap yang gaib. Maksudnya ini hanya pendapat yang tidak berdasarkan kepada hujjah. Ya. Maka kemudian dua pendapat ini dikategorikan sebagai dua pendapat yang tidak benar. Makanya versi kisah Ashabul Kahfi yang paling benar itu apa yang disebutkan Allah Ta'ala di dalam Al-Quran. Sedangkan versi yang diketahui oleh ahli kitab itu adalah versi yang tidak benar. Mereka mengetahui kisah Ashabul Kahfi, tapi pengetahuan data-data mereka tentang Ashabul Kahfi itu tidak benar. Salah satunya apa? Tentang berapa orang Ashabul Kahfi tersebut. Maka ada pendapat dalam kalangan mereka mengatakan Ashabul Kahfi itu 3 orang dan yang keempat anjingnya. Ada pendapat mengatakan 5 orang dan yang keenamnya adalah anjing mereka. Tapi Allah komen rajaman bil ghaib. Rajaman bil ghaib ini seperti melempar. Rajam itu melempar. Bil ghaib tentang sesuatu yang kita tak nampak. Kira-kira kena atau tidak? Disuruh kita melempar suatu objek pada malam yang gelap gulita. Mungkin tidak kena? Tidak mungkin. Kenapa? Kita sendiri tidak nampak. Begitulah analogi bahasa yang digunakan Allah tentang pendapat yang tidak berdasarkan kepada ilmu. Maka kalau orang berbicara tentang agama tidak berdasarkan ilmu, itu hanya seperti menerka-nerka sesuatu yang gaib. Atau dia seperti melempar di kegelapan malam yang tak nampak sama sekali objeknya, maka tidak akan mungkin kena. Maka kemudian dikategorikan para ulama bahwa dua pendapat ini adalah dua pendapat yang tidak benar. Tapi pendapat ini disebutkan Allah Ta'ala karena ini salah satu pendapat atau dua pendapat yang disebutkan. Ya. Kemudian Allah Ta'ala mengatakan pada ayat ini, wa yaquluna sab'atu wa thaminuhum kalbuhum. Dan mereka mengatakan Ashabul Kahfi itu sab'atun, 7 orang, wa thaminuhum kalbuhum, dan yang ke-8 adalah anjing mereka. Yang menarik dari 3 pendapat ini, setiap pendapat mengatakan bahwa Ashabul Kahfi itu ada anjingnya. 3 yang ke-4 anjing mereka, 5 yang ke-6 anjing mereka, 7 yang ke-8 anjing mereka. Semua ada disebutkan anjing itu. Ini menunjukkan bahwa memang mereka betul-betul ada anjing, sebagaimana Allah Ta'ala sebut dalam surah ini. Ya. Tentang pendapat yang ketiga ini, bahwa Ashabul Kahfi itu sab'atun, 7 orang, wa thaminuhum kalbuhum, dan yang ke-8 anjing mereka, Allah Ta'ala tidak ada beri komentar apapun setelahnya, seperti 2 pendapat sebelum. 2 pendapat sebelum, 3 yang ke-4 anjing, 5 yang ke-6 anjing, itu Allah mengatakan rajaman bil ghaib. Itu pendapat yang hanya menerka-nerka saja. Sedangkan pendapat yang ketiga yang mengatakan 7 orang dan yang ke-8 anjing mereka, Allah tidak beri komentar apapun. Maka kemudian para ulama, ya, para ulama tafsir mengatakan bahwa inilah pendapat yang benar. Qala al-mufassiruna al-qudama, berkata ulama-ulama tafsir, ya, anna ashabal kahfi kanu sab'ah, bahwa ashabul kahfi itu mereka ada sebanyak 7 orang, dan yang ke-8 adalah anjing mereka. Humul ladina qalu al-qaul as-sahih as-sawab. Inilah pendapat mereka mengatakan inilah pendapat yang benar. Ya. Wa minhum asy-Syamakhsyari, antara yang mengatakan ini adalah al-Imam Asy-Syamakhsyari rahimahullah ta'ala, termasuk juga Abdullah ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma juga mengatakan hal yang sama, bahwa jumlah sebenar Ashabul Kahfi itu adalah 7 orang dan yang ke-8 adalah anjing mereka. Ya. Baik, kemudian pada ayat ini Allah Ta'ala mengatakan, Qur Rabbi a'lamu bi'iddatihim. Katakanlah, Tuhanku lebih tahu tentang jumlah mereka. Ungkapan ini, firman Allah Ta'ala ini tidak menafikan pendapat ketiga tadi, bahwa Ashabul Kahfi itu 7 orang dan yang ke-8 anjing mereka. Ini hanya sebagai adab yang Allah perintahkan, bahwa dalam segala sesuatu hendaknya kita mengembalikan ilmu itu kepada Allah. Maka Allah perintahkan, Qur, katakanlah, Rabbi a'lamu bi'iddatihim, Tuhankulah yang lebih tahu tentang jumlah mereka.
ma ya'lamuhum illa qalil. Tidak ada yang mengetahui tentang jumlah Ashabul Kahfi itu melainkan sedikit saja. Kata Allah Ta'ala begitu. Abdullah bin Abbas mengatakan, saya termasuk di antara orang yang sedikit mengetahui berapa Ashabul Kahfi itu. Dia. Kenapa? Karena Abdullah bin Abbas ini sahabat Nabi yang sangat hebat dalam bidang tafsir dan didoakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Allah Ta'ala mengatakan pada ayat ini bahwa tidak ada yang mengetahui tentang Ashabul Kahfi ini yang sesungguhnya illa qalil, melainkan hanya sedikit saja. Jadi tidak banyak orang tahu tentang hakikat sesungguhnya tentang mereka. Maka ada salah satu pengajaran bagi kita dari ayat ini, apa itu? Idza alimallahu haqiqataka, kalau Allah sudah mengetahui tentang hakikatmu, fala yadurruka an takuna majhulan, maka tidak mengapa kalau orang tidak tahu tentang kita. Ya, ada orang kadang-kadang merasa kecewa karena orang tidak mengetahui kehebatannya, kebaikannya, jasanya dan lain sebagainya. Kalau Allah Ta'ala sudah mengetahui dan pasti mengetahui segala apa yang kita buat, maka kita tidak harus diketahui oleh orang. Ya, maka di Quran itu yang ditonjolkan oleh Allah adalah perbuatan, bukan identitas orangnya. Ya, orang tidak mengetahui identitas kita tidak akan mengurangi nilai kita di sisi Allah. Apa yang penting? Persembahkan amal yang baik untuk Allah. Beda sama hari ini. Hari ini orang semua berlomba-lomba membesarkan identitas nama dirinya, sedangkan Quran tidak. Ya, maka di dalam Al-Quran ada kisah dalam surah Yasin tentang seorang laki-laki yang berdakwah. Waja'a min aqsal madinati rajulun yas'a qala ya qaumi ittabi'ul mursalin. Jadi dulu diceritakan ada satu negeri, konon negeri ini bernama Antakya. Ada satu negeri yang tidak beriman kepada Allah Ta'ala. Lalu Allah Ta'ala pun mengutus Rasul ke negeri tersebut. Pertama Allah Ta'ala mengutus ke negeri tersebut 2 orang Rasul. 2 orang Rasul ini tidak mempan. Maka kata Allah, fa'azzazna bithalithin dalam surah Yasin. Lalu kami kuatkan Rasul ini dengan Rasul ketiga. Jadi 3 Rasul berdakwah di negeri tersebut, tapi tetap ditolak, tidak diterima. Akhirnya ada seorang yang beriman kepada Allah yang tinggal di pinggiran kota, datang lari menemui kaumnya dan berkata, ya qaumi ittabi'ul mursalin, wahai kaumku ikutilah rasul-rasul ini. Dia berdakwah, akhirnya dia pun dibunuh. Setelah dibunuh dia masuk syurga, dia mendapat rahmat dari Allah. Bahkan dia mengatakan, seandainya kaumku tahu apa yang telah diberikan Allah kepadaku. Yang menarik dari kisah itu, siapa laki-laki itu? Tidak ada disebutkan Allah. Walaupun ada kemudian yang mengatakan itu namanya Habibun Najjar, tapi tidak ada kata Habibun Najjar dalam Quran. Apa yang Allah Ta'ala sebut? Waja'a min aqsal madinati rajulun. Rajulun, seorang lelaki. Allah tidak menyebutkan identitas dirinya siapa. Kenapa? Karena memang tidak penting siapa nama kita, tidak penting siapa identitas kita. Apa yang paling penting? Apa yang kita lakukan, itu yang penting. Ya, kalau Allah sudah tahu tentang kebaikan kita, bahkan manusia seluruhnya tidak tahu siapa nama kita, itu tidak apa-apa, tidak apa-apa. Maka Ashabul Kahfi ini pun kata Allah, ma ya'lamuhum illa qalil, tidak ada yang tahu tentang mereka melainkan hanya sedikit saja. Allah Ta'ala yang lebih tahu tentang mereka dan sedikit dari manusia yang tahu tentang mereka. Apakah lalu kemudian itu merendahkan nama mereka, merendahkan kemuliaan mereka? Tidak. Maka oleh karena itulah para ulama sampai mengatakan begini, para pendakwah itu mestinya tidak usah membesarkan nama. Bukan nama yang dibesarkan. Ada orang dicetak namanya sampai besar-besar. Kenapa? Ingin menjual namanya. Itu yang mau dijual. Macam-macam lah namanya dibuat. Supaya apa? Supaya terkenal. Bukan itu. Allah Ta'ala tidak pentingkan itu. Apa yang penting? Lakukan dakwah dengan benar.
orang tidak tahu namamu sekalipun, tidak viral sekalipun, tak apa-apa. Tapi sekarang kan aneh, yang dikatakan mohon maaf yang hebat itu kalau sudah viral. Orang melakukan berbagai hal untuk viral, hal bodoh pun dilakukan demi viral. Entah dari mana kemudian itu anggapan sebagian orang kalau sudah viral hebat, padahal kadang yang viral ini baca Quran saja tidak beres, tapi bisa dia viral. Kenapa? Pandai stand up comedy. Dia pandai stand up comedy, viral. Begitu ya. Jadi ma ya'lamuhum illa qalil. Tidak ada yang tahu mengetahui Ashabul Kahfi itu melainkan hanya sedikit. Maka pengajaran dari sini kata para ulama, idza alimallahu haqiqataka, kalau Allah sudah tahu hakikatmu siapa, tahu tentang kebaikanmu, tahu tentang akhlakmu, fala yadurruka an takuna majhulan, tidak apa-apa kalau kamu tidak diketahui oleh orang, tidak penting itu ya. Atau bahkan kita akan merugi, masyhur nama kita di kalangan manusia, tapi sungguh kita di hadapan Allah Ta'ala hanya orang yang keji dan buruk, apa gunanya ya, tidak ada nilainya. Lalu kemudian Allah Ta'ala mengatakan, fala tumari fihim illa mira'an zahira wa la tastafti fihim minhum ahada. Kemudian kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena itu jangan engkau wahai Muhammad berbantah-bantah tentang hal mereka, tidak usah tentang berbantah-bantah tentang Ashabul Kahfi ini. Wala tastafti fihim minhum ahada, dan jangan engkau menanyakan tentang pemuda-pemuda Ashabul Kahfi itu kepada seorang pun dari kalangan mereka ahlul kitab. Maksudnya cukupkan saja informasi yang disebutkan Allah Ta'ala di dalam Al-Quran ini, tidak usah ditambah-tambah dengan yang lain lagi ya. Baik, kita lanjutkan kepada ayat 23 dan ayat 24. Allah Ta'ala berfirman, وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ وَاذْكُرْ رَبَّكَ إِذَا نَسِيتَ وَقُلْ عَسَىٰ أَن يَهْدِيَنِ رَبِّي لِأَقْرَبَ مِنْ هَذَا رَشَدًا وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا. Janganlah engkau mengatakan terhadap sesuatu, inni fa'ilun dzalika ghadan, saya akan lakukan itu besok. Illa ayyasha Allah, melainkan engkau mengucapkan insyaallah. Wadhkur rabbaka idza nasit, dan sebutlah nama Tuhanmu ketika engkau lupa. Wa qul asa ayyahdiyani rabbi li aqraba min hadza rasyada, dan katakanlah mudah-mudahan Tuhanku memberikan aku petunjuk li aqraba min hadza rasyada, agar aku yang lebih dekat kepada kebenaran ya. Mudah-mudahan Tuhanku akan memberiku petunjuk agar aku yang lebih dekat kebenarannya daripada ini. Ayat ini diturunkan Allah mempunyai asbabun nuzul, ada sebabnya. Apa sebabnya? Dulu ketika orang-orang musyrik datang bertanya kepada Rasulullah SAW tentang Ashabul Kahfi, Nabi mengatakan besok saya jawab. Besok saya jawab. Nabi tidak menyebutkan insyaallah. Apa yang terjadi? Besok tidak turun ayat jawaban dari Allah Ta'ala. Lusa tidak turun, sampai berhari-hari bahkan sampai 2 minggu tidak turun. Lalu kemudian Allah Ta'ala menegur Nabi Muhammad SAW pada ayat ini, wala taqulanna li syai'in inni fa'ilun dzalika ghada illa ayyasha Allah. Janganlah kamu mengatakan terhadap sesuatu, saya lakukan itu besok, lusa, nanti atau kapanpun, illa ayyasha Allah, melainkan ucapkan insyaallah. Maka kalau kita berjanji terhadap sesuatu, jangan lupa mengucapkan insyaallah. Ucapan insyaallah ini menjadi salah satu doa supaya mudah-mudahan Allah Ta'ala mudahkan kita untuk dapat menunaikan apa yang kita janjikan ya. Ada kisah yang menarik, kisah Nabi Daud alaihi salam. Nabi Daud itu disebut di dalam riwayat punya istri 100 orang. Nah, orang zaman dulu tidak mau di satu istri, mana ada ya, istrinya selalu banyak zaman dulu. Maka ketika orang mengatakan Islam
agama yang aneh membolehkan poligami. Kau orang yang aneh. Sejak ada dunia ini orang poligami. Tidak ada satu agama menolak poligami. Maka kalau ada orang menolak poligami, itu orang aneh tuh. Sejak zaman dulu poligami itu ada. Islam datang apa? Menertibkan poligami. Itu. Islam itu datang menertibkan poligami. Dulu poligami itu tidak ada batasannya. Mau 100 ya 100, mau 10 10, mau 1000 ya 1000. Tidak ada itu batas-batasannya. Zaman dulu. Islam datang ditertibkan itu maksimal 4. Itu pun ada syaratnya. Zaman dulu tidak bersyarat-syarat. Ya. Makanya dalam riwayat dikatakan Nabi Daud itu punya istri 100 orang. Suatu malam apa kata Nabi Daud? Saya hendak menggauli 100 orang istri ini supaya hamil 100 orang tuh. Harapan dia begitu. Dia ingin menggauli 100 istrinya dalam satu malam supaya 100 istri ini kemudian hamil, melahirkan 100 orang anak. Supaya 100 orang anak ini dididik menjadi mujahid-mujahid di jalan Allah. Tapi Nabi Daud lupa mengucapkan insya Allah. Apa yang terjadi? 100 orang istrinya 99 tak hamil. Hanya satu yang hamil. Yang satu itu pun konon disebut dalam riwayat tidak sempurna. Apa sebabnya? Lupa mengucapkan insya Allah. Nabi karena lupa mengucapkan insya Allah telat turun wahyu dari Allah Ta'ala. Nabi ingin besok itu dijawab karena Nabi berjanji sama mereka besok saya jawab, tapi karena lupa mengucapkan insya Allah besok tidak turun ayat, lusa tidak turun ayat, sampai lebih kurang 2 minggu baru Allah Ta'ala turunkan ayat tentang kisah Ashabul Kahfi. Maka pengajaran bagi kita selalu ucapkan insya Allah, ya. Apa beda insya Allah dengan biiznillah? Kita kadang-kadang mendengar insya Allah, ada orang sebut biiznillah. Insya Allah kalau kita terjemah jika Allah menghendaki. Kalau biiznillah itu artinya dengan izin Allah. Apa bedanya? Saya baru membaca ada satu tulisan yang menjelaskan ini. Cukup menarik. Apa antara perbedaannya kata beliau? Insya Allah itu diucapkan untuk hal-hal yang mungkin bisa kita dapatkan ataupun kita lakukan. Ya, misalnya kita janji besok mau ketemu sama kawan, ucapkan insya Allah. Kenapa? Ya, ketemu sama kawan itu kan mungkin untuk kita lakukan. Nabi diperintahkan Allah mengucapkan insya Allah sebelum turun wahyu karena memang Nabi Muhammad itu Nabi yang memang berhak menerima wahyu. Tapi untuk kalau biiznillah itu biasanya diucapkan untuk sesuatu yang sebenarnya kita tidak ada kuasa untuk itu. Maka ketika Nabi Isa bisa menghidupkan orang yang telah mati, apa bahasa yang dibuat Allah? Wa ubri'ul akmaha wal abrasa wa uhyil mauta biiznillah. Bisa menyembuhkan penyakit-penyakit berbahaya, penyakit kusta zaman itu. Bahkan bisa menghidupkan orang yang telah mati biiznillah, dengan izin Allah. Secara umumnya mungkin tidak manusia bisa menyembuhkan, tidak mungkin. Secara umumnya mungkin tidak manusia bisa menghidupkan orang yang telah mati, tidak mungkin bisa. Tapi biiznillah, dengan izin Allah semua bisa terjadi. Maka salah satu perbedaan insya Allah dengan biiznillah itu, insya Allah itu diucapkan untuk hal-hal yang mungkin bisa kita lakukan atau mungkin untuk kita dapatkan, sedangkan biiznillah itu diucapkan untuk hal-hal yang secara umumnya sebenarnya kita tidak bisa melakukan itu. Maka misalnya kita selamat dari suatu bahaya yang kita rasa tidak mungkin kita selamat itu, tapi selamat, maka biiznillah, dengan izin Allah, alhamdulillah saya selamat, begitu. Kenapa? Itu di luar dari kemampuan kita. Kalau kita kalkulasi tidak mungkin kita selamat, jatuh 10 meter, selamat atau tidak kira-kira itu? Kalau logika umumnya tidak selamat, ya kan? Tapi ternyata ini orang jatuh 10 meter masih berdiri, bisa berjalan, habis itu pergi ngopi. Kenapa? Biiznillah, dengan izin Allah Subhanahu
wa ta'ala. Umumnya orang kalau dibakar bakalan terbakar, tapi Ibrahim tidak, biiznillah, dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi biiznillah itu lebih kepada digunakan untuk hal-hal yang sebenarnya kita tidak mampu. Secara umumnya kita tidak ada kemampuan untuk itu, tapi terjadi, bisa kita dapatkan biiznillah, maka dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Baik, jadi pada ayat ini Allah Ta'ala mengatakan wala taqulanna li syai'in inni fa'ilun dzalika ghada illa ayyasha Allah. Jangan mengatakan saya lakukan besok, saya jawab besok, saya buat nanti tentang masa depan, melainkan ucapkanlah insya Allah, ya. Roma Irama kan juga mengajarkan ini nih, untuk mengucapkan insya Allah. Baik, wadhkur rabbaka idza nasit, ay wadhkur rabbaka 'inda nisyan, sebutlah nama Tuhanmu ketika engkau lupa. Maksud pertama dari ayat ini apa? Kalau misalnya kita terlupa mengucapkan insya Allah, saat kita ingat ucapkan kembali. Misalnya tadi kita janji nih, janji sama kawan, waktu kita berjanji itu kita lupa mengucapkan insya Allah, kita ingat sekarang, maka tidak apa-apa, ucapkan sekarang insya Allah, boleh. Nabi dulu juga pernah mengatakan begitu, wallahi la aghzuwanna Quraisyan, demi Allah saya akan memerangi orang Quraisy, demi Allah saya perangi mereka, demi Allah saya perangi mereka, kata Nabi. Nabi lupa mengucapkan insya Allah, kemudian Nabi ingat, Nabi mengucapkan insya Allah. Bahkan Abdullah bin Abbas mengatakan, seandainya berselang setahun 2 tahun pun, misalnya kita janjinya nih setahun yang lalu, ingat sekarang, dulu waktu janji itu saya lupa mengucapkan insya Allah, masih dianjurkan kita mengucapkan sekarang. Begitulah kuatnya anjuran untuk mengucapkan insya Allah. Sebahagian orang menjadikan insya Allah ini sebagai ucapan untuk menghalalkan ingkar janji. Ini tidak benar. Ada orang mengatakan, kalau kita berjanji ucapkan insya Allah, kalau kita tidak bisa menunaikannya, kita sudah tak berdosa lagi, katanya. Akhirnya apapun janji dia insya Allah semua, insya Allah, insya Allah. Padahal dalam hati dia memang tidak akan bisa dia datang besok ya insya Allah, padahal dalam hati dia tidak datang. Cuma dia ucapkan itu apa? Untuk menghalalkan ingkar janji. Itu tidak benar, ya. Tapi seandainya kita sudah berusaha lalu kita tidak bisa melakukannya, maka insya Allah kita tak berdosa kalau sudah mengucapkan insya Allah. Tapi jangan pula kita memudah-mudahkan ingkar janji. Saya kan sudah mengucapkan insya Allah, nggak apa-apa deh, nggak dilakukan, nggak apa-apa deh, nggak datang. Jangan pula seperti itu, karena orang yang suka ingkar janji itu, kata Nabi, adalah orang munafik. Maka Allah Ta'ala mengatakan wadhkur rabbaka idza nasit, sebutlah nama Tuhanmu ketika engkau lupa. Maka ketika kita lupa mengucapkan insya Allah, pas kita ingat ucapkan insya Allah, ya. Bahkan ayat ini datang secara umum, maka para ulama kemudian mengatakan, ya, saat kita lupa, obat untuk lupa, kita ini kadang-kadang suka lupa, maka sebutlah nama Allah Ta'ala. Wa min fawaidi kathrati dzikrillah, salah satu faedah banyak mengingat Allah itu apa? Annaha tu'inul 'abda 'ala istirja'i ma ghufila anhu wa nasiyahu. Salah satu faedah dari banyak berzikir kepada Allah itu bisa membantu kita untuk mengingat apa yang kita lupa. Ya. Ini suka betul lupa nih. Apa obatnya supaya tidak pelupa? Banyak berzikir kepada Allah. Dalam Quran selalu Allah Ta'ala mengatakan yang menyebabkan kita lupa itu syaitan. Wa ma ansani, tidak ada yang menyebabkan aku lupa menyebutkannya kepadamu illa syaitan, melainkan syaitan. Syaitanlah yang menyebabkan saya lupa, kata seorang pemuda yang mengikuti Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Jadi di dalam Al-Quran itu Allah Ta'ala berulang kali menyatakan bahwa yang menyebabkan kita lupa itu adalah syaitan. Maka oleh karena itu, siapa yang ingin selamat dari situ, banyak-banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa qul, dan katakanlah, asa ayyahdiyani rabbi, mudah-mudahan Tuhanku memberi petunjuk kepadaku, li aqrabat turuq, jalan yang paling dekat, al-muwassilah ilal huda war rasyad, yang dapat membawa kita menyampaikan kepada hidayah dan petunjuk
Allah Subhanahu wa taala. Jadi ayat 23 dan ayat 24 ini dapat kita ambil pengajaran. Pertama, apapun yang kita janjikan tentang masa depan, jangan lupa ucapkan insya Allah, ya. Yang kedua, kalau kita lupa, ucapkan saat kita ingat. Yang ketiga, obat pelupa itu banyak-banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, berdoa kepada Allah, karena Al-Quran banyak menjelaskan yang menyebabkan kita lupa adalah syaitan. Baik, mungkin itu saja kajian kita pada subuh ini. InsyaAllah ta'ala nanti kita sambung ayat 25 surah Al-Kahfi ini. Itu menjelaskan tentang secara detail berapa lama Ashabul Kahfi tidur di dalam gua tersebut. Mudah-mudahan ayat-ayat Allah yang kita bahas pada pagi ini dapat kita fahami dan kita amalkan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.